Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 16 Agustus 2020. Jadilah pembawa damai. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Wahyu 11 ayat 19a, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1 sampai dengan 6a. Dan dilanjutkan dengan ayat 10ab. Bacaan kedua 1 Korintus 15 ayat 20 sampai dengan 26 dan Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Iman yang diyakini ini ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius ke-12 tanggal 1 November 1950 yang berjudul Munificenti Mississimus Deus. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception atau Maria dikandung tanpa noda yang diajarkan oleh Bapak Paus Pius ke-9 8 Desember 1854. Ini merupakan dogma dan tak perlu diperdebatkan. Yang ingin kita sampaikan pagi ini adalah sosok tokoh yang terdapat di dalam Injil hari ini. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari tokoh Injil hari ini? Yaitu Maria Bunda Yesus dalam kunjungannya ke Elizabeth saudaranya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita tahu bahwa saat Maria mengunjungi Elizabeth, dia sedang hamil beberapa bulan. Sedangkan Elizabeth, saudaranya pun sedang hamil dalam usia lanjut. Kita bisa melihat di mana Maria sebagai seorang junior memiliki sifat kerendahan hati dan tulus yang mau menghormati seniornya yang sedang hamil dalam usia lanjut untuk saling menghibur dan membantunya. Maria mau berjalan begitu jauh melintasi bukit dalam keadaan hamil untuk menemui saudaranya. Pertanyaan bagi kita saudara-saudara, apakah kita sebagai junior, orang muda, anak muda, ada rasa hormat kepada senior kita yang lanjut usia? Adakah kita saling bersilaturahmi untuk saling share? Atau kita sedikit pun tak peduli dengan senior-senior kita? Saya kalau pulang kampung selalu menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi kepada yang senior. Terutama pada ibu guru SD saya yang telah mengajar saya di bangku SD kelas 1. Di dalam usia lanjut dan sakitan, saya berbagi cerita dengan beliau dalam suasana penuh kerinduan. Pertanyaannya selanjutnya saudara-saudara, mengenai Injil hari ini. Apa yang terjadi saat Maria menjumpai Elizabeth? Maria memberikan salam dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1 ayat 41. Kita melihat saudara-saudara, kehadiran Maria membawa sukacita penuh, damai sejahtera bagi Elizabeth yang dikunjunginya. Nah, apakah dikala kita bersilaturahmi mengunjungi seseorang, kita juga membawa sukacita bagi orang yang kita kunjungi? Adakah damai sejahtera yang dialami oleh mereka yang kita kunjungi? Saudara-saudaraku yang terkasih, tak jarang kehadiran kita hanya untuk bergosip sana sini. Dan sedikit sekali yang berdampak adanya sukacita. Pengalaman saya beberapa waktu lalu mendapat kunjungan teman dari Bandung. Dan kami pun berfellowship bersama-sama seisi keluarga saya. Sungguh luar biasa. Sukacita penuh dan damai sejahtera terasa oleh keluarga kami.
perlu kita refleksi diri hari ini. Apakah kita sudah memberikan salam kepada semua orang? Apakah salam kita mendatangkan sukacita penuh dan damai sejahtera bagi mereka? Atau justru membuat mereka menjadi gelisah, khawatir, takut, sehingga tak ada kedamaian dan sukacita? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua adalah murid Tuhan yang dipercayakan untuk sebagai pembawa damai dan sukacita bagi semua orang. Sebagai murid Tuhan yang adalah hambanya, sama seperti Maria yang mau mengakui, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Selayaknya lah saudara-saudara, kita mau menjadi pembawa damai. Saat saya mengunjungi guru SD yang lanjut usia dan sakit, beliau penuh sukacita, damai sejahtera. Beliau sungguh mengalami kedamaian. Beliau mampu bercerita nostalgia masa 50 tahun yang lalu. Damai masih bisa bercanda. Sukacita yang kami alami dan rasakan sungguh-sungguh sangat berkesan dan mampu melupakan beliau, yang mana beliau saat itu sudah lanjut usia dan sedang sakit. Hari ini saudara-saudara, di dalam perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, diingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa kita perlu selalu memberi salam kepada siapapun. Salam yang mampu membawa damai sejahtera dan sukacita penuh. Jangan lupa saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu bersilaturahmi satu dengan yang lain dan saling memberi salam. Kita pun dalam silaturahmi perlu saling sharing, terutama share tentang pengalaman pribadi kita bersama Tuhan Yesus. Marilah saudara, kita mau menjadi pembawa damai. Karena kita murid Yesus, kita adalah hamba Tuhan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati bersama pasangan dan keluarga kita untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan saudara-saudara, terimalah perutusan darinya karena kita diutus. Shalom.